Baik lagi di The United Wave Podcast. Kali ini cuma sama gua Koko United sendirian. Karena cuma gua fans Manchester United yang berani di sini. Yang lain pada masih dalam kesedihan. Ya walaupun gue juga sedih, tapi gua berusaha untuk kuat. Ya kalau ngomong tentang final European League kemarin, apalagi acara kumpul-kumpul yang pertama kali dibikin sama The United Wave Podcast di Hall Basket, itu tuh bisa gue bilang sukses banget. Thank you banget buat semua. Sekitar 600-an orang yang udah dateng. Dan so far acaranya bagus banget. Cuman satu kurangnya yaitu kalah. Dan ya kalau ngomong pertandingan kemarin sih, gue gimana ya. Ya kalau menang sama kalah sih, ya itu kan biasa lah ya. Itu memang resiko. Tapi yang bikin gue sebel itu karena ternyata di pertandingan itu Tottenham Hotspur setelah mencetak gol mainnya lebih bertahan lagi. Tapi ya gua salut sih karena pertahanan mereka benar-benar disiplin. Sedangkan Manchester United mainnya itu ya udah kalau nggak dari kiri, dari kanan. Ahmad pun juga nggak begitu kelihatan sedikit. Mason Mount juga apalagi nggak kelihatan. Dan entah kenapa sama sekali nggak ada yang menusuk Tottenham Hotspur itu dari tengah. Cuman bisa dari kiri atau kanan. Dan apalagi ditambah suenya itu kebobolan Manchester United. Karena ya nggak beruntung ya. Brennan Johnson boleh nggak kena. Bolanya malah kena tangan Shaw. Balik lagi ke Onana yang udah mati langkah. Dan Brennan Johnson kena ujung kakinya akhirnya gol. Ya bisa gue bilang sebetulnya sih gue sih nggak masalah kalau kalah. Tapi yang gue permasalahin, kenapa kalahnya cuma 1-0 dan golnya begitu doang. Jadi agak kayak kurang gitu loh. Dan ya ditambah Manchester United itu nggak beruntung karena Vicario, kipernya Spurs tiba-tiba jago banget. Dan ada beberapa keputusan Amorim yang menurut gue pun juga agak salah ya kalau dari kacamata gue. Karena menurut gue dia telat memasukkan Alejandro Garnacho dan juga telat memasukkan Kobbie Mainoo dan juga Joshua Zirkzee. Harusnya ya all or nothing sih. Harusnya di babak kedua mulai dia harusnya udah langsung memasukkan Joshua Zirkzee yang dimana pas dia masuk itu tuh lebih kelihatan beda. Cuman ya udahlah. Kalau ngomong kemarin gue ya bisa dibilang setelah pertandingan gue itu sama Mas Tama kemarin host gue udah sekuat tenaga gue mencoba untuk meng-closing acara dan gue menahan sedih ya. Sempatlah gue meneteskan air mata. Cuma untungnya nggak ada yang tiba-tiba datang peluk gue atau sentuh pundak gue. Kalau nggak gue mungkin udah banjir. Tapi ya udahlah ya. Tapi kalau lihat pertandingan kemarin, gara-gara pertandingan kemarin, United ini nggak lolos Liga Champions. Dan ya endingnya antara di Liga antara di posisi 16 dan 17. Dan dengan nggak lolosnya United ke Liga Champions musim depan, ini kurang lebih nih. Ada sekitar Manchester United diperkirakan akan mengalami kerugian sekitar 150 juta pound sterling. Dari mana? Jadi dengan masuknya ke Liga Champions itu tuh United harusnya dapat sekitar 79 juta pound sterling. Dan dari tambahan tiket, pendapatan tiket, penjualan tiket, apalagi kan sekarang Champions League itu banyak pertandingan, itu United bisa hilang sekitar 22 juta pound sterling. Berarti itu udah 101. Ditambah lagi dengan finish di peringkat 16 dan 17, United dapat dari Premier League itu turun. Gue lupa nih, biasanya berapa, cuman dengan berhentinya akan berakhirnya di posisi 16-17 akan turun lagi tuh. Biasa dapat 100, ini turun sekitar 25. Jadi turunnya sekitar 25 juta pound sterling. Dan ditambah lagi dengan nggak masuknya Manchester United di Liga Champions dan liga manapun, United harus bayar denda ke Adidas, sponsor utama United, sebesar 10 juta pound sterling. Jadi hampir 150 juta pound sterling. Itu memang sebuah kerugian besar banget ya. Karena menurut gua dengan datangnya Ruben Amorim itu kan butuh amunisi dengan berupa pemain baru. Tapi masalahnya duitnya nggak ada. Jadi mau nggak mau
harus yang tadinya rebuilding dengan menang Liga Champions mungkin bisa mempercepat 1-2 musim untuk rebuild Manchester United, tapi dengan duitnya ini nggak masuk Liga Champions, jadi mau nggak mau Manchester United ya mungkin sekitar 3 musim baru bisa balik ke keadaan normal. Tapi kan ya kita nggak tahu, ini sepak bola dan apapun bisa terjadi, kita nggak ada yang tahu ke depan. Yang bisa kita lihat sekarang ya mungkin main cepat United bisa balik ke keadaan normal 3 musim lagi. Tapi nggak tahu juga kalau tiba-tiba di musim panas besok banyak pemain yang dijual dan United dapat banyak duit. Ya kita lihat aja lah. Dan ditambah habis itu ada berita lagi nih. Apa nih berita? Oh, Jadon Sancho bisa dipastikan nggak akan dipermanenkan sama Chelsea. Jadi mau nggak mau balik ke Manchester United dan United akan dapat sekitar 5 juta pound sterling. Ya berarti itu cuman buat ngurangin hutangnya MU ke Chelsea buat pembelian Mason Mount. Tadi sisa 25 juta, sekarang sisa 20 juta pound sterling. Dan ditambah ada lagi, ya United dikabarkan bisa mendapat sekitar 100 juta pound sterling dari penjualan Marcus Rashford, Anthony dan juga Jadon Sancho. Anthony juga dikabarkan bisa dilepas dengan harga 32,5 juta pound sterling. Ya menurut gua kalau Real Betis se-impact itu, seberubah itu dengan hadirnya Anthony, dan apalagi kalau besok bisa menang UECL minggu depan, menurut gua chance-nya tuh makin besar buat Real Betis datengin Anthony Dos Santos. Atau ya kita nggak tahu lah kalau tiba-tiba Real Madrid atau Barcelona atau PSG atau siapa tiba-tiba datang buat bayar Anthony lebih dari 32,5, kita juga nggak tahu ya, kita bisa berharap aja. Dan setelah pertandingan kemarin Ruben Amorim tetap di backup sama Sir Jim, tetap dapat full backup dan dia udah pasti akan jadi pelatih Manchester United musim depan. Tapi dengan kekalahan kemarin ini banyak berita nih seliweran nih. Ada yang bilang pemain ada yang nggak setuju dengan taktiknya Amorim, tapi ada yang tetap support Amorim. Jujur gue udah nggak tahu deh. Kalau dibilang tiba-tiba nggak support dengan taktik Amorim, ini kayak yang udah-udah ya. Dengan pelatih-pelatih yang dulu kayak nggak cocok sama pelatih karena latihannya gini akhirnya tendang. Ya semoga karena Amorim bisa gue bilang baru akan memulai musimnya itu musim depan menurut gue. Karena musim ini ya bisa dibilang hanya pemanasan lah. Dan ditambah kemarin Alejandro Garnacho, our star boy ini mulai bertingkah nih. Ya memang sih dengan masuknya dia kemarin di 20 menit terakhir, dia dapat sekitar 20 menit, memang dia melakukan sebuah impact. Salah satunya ada tendangan dia yang ditepis oleh Vicario, tapi lagi-lagi memang Vicario jago kemarin. Dan setelah pertandingan dia ngeluh ke media kalau dia bilang, gue nggak tahu apa yang terjadi, gue dari babak pertama sampai ke semifinal gue selalu main, mencetak gol dan assist, tapi entah kenapa di pertandingan kali ini gue cuman dapet main 20 menit. Dan ya sangat sedih buat gue. Ya kita lihat aja lah nanti musim panas apa yang akan terjadi. Ya kalau menurut gue sih memang kesian satu, tapi lagi-lagi semua itu kan keputusannya pelatih. Bahkan sekelas Sir Alex Ferguson pun juga pernah kok salah dengan tidak menurunkan Jisung Park waktu itu di pertandingan Liga Champions. Tapi ya udahlah ya, semua punya kesalahan dan nggak ada sempurna. Lagi juga namanya final, all or nothing kan gitu. Dan ya kalaupun Alejandro Garnacho bisa dijual atau ada yang mau, ya menurut gua harga yang paling pas 60 juta pound sterling. Dan dengan dengan gagalnya Manchester United ke Liga Champions, ya bisa dibilang ini akan jadi bola liar banget sih, karena akan ada banyak pemain yang kemungkinan bisa keluar. Tapi sekali lagi kita nggak tahu nih, karena mau bagaimanapun United itu butuh duit. Yang terakhir gue baca United Amorim ini cuma dikasih sekitar 100 juta pound sterling. 100 juta pound sterling dapat apa bro? Beli kunya aja 62,5 juta pound sterling, ya kan?
gimana mau beli pemain yang lain. Nah, jadi ya kita tungguin aja lah kira-kira apa yang akan terjadi sama Manchester United di musim panas kali ini. Terus besok pertandingan terakhir lawan Aston Villa. Ini akan menjadi pertandingan terakhir dan akan ada di Old Trafford. Pertandingan 38. Ya kalau gue lihat sih, bentar ya gue cek ya. United itu sekarang ada di peringkat kan ke-16. Kalau peringkat 16 itu poinnya 39, Tottenham Hotspur 38. MU lawan Aston Villa, sedangkan Spurs lawan Brighton. Jadi dua-duanya sama-sama punya kesempatan kalah karena dua-duanya pun juga lawannya nggak sembarang. Tapi lagi-lagi yang paling sulit lawannya itu MU karena Aston Villa. Dan Aston Villa ini dengan poinnya tuh 66. Jadi dari peringkat 4 sampai 6 itu poinnya 66 semua. Ada Newcastle, Chelsea, Aston Villa. Ini tiga-tiganya mati-matian buat dapet spot untuk Liga Champions musim depan. Ya kalau menurut gue sih untuk pertandingan besok kayaknya Manchester United udah paling bener turunin banyak pemain muda aja lah. Atau enggak ya beberapa pemain yang kira-kira akan diproyeksikan akan ada di first teamnya Ruben Amorim musim depan ya. Apalagi U18 dan U21 pun juga udah nggak main. Jadi gua rasa Amorim harus ambil ya perubahan sih. Keputusan untuk mencoba aja pemain ini gitu. Karena udah nggak ada yang bisa diperjuangkan juga kan di pertandingan terakhir ini karena kalah menang sama aja. Mau peringkat 16-17 ya udahlah sama aja gitu. Dan gue berharap ya harusnya Cido Obi Martin besok main jadi striker, Hari Amas di back sayap kiri, Tyler Fredrickson di back tengah, kiper udahlah nggak usah Onana lah. Sekalian aja langsung kalau nggak si Middermott atau ya udah Altay Bayindir. Dan di tengah semoga gue berharap ada Seko Kone dan juga Christian Eriksen yang kemungkinan ini ya, atau udah bisa dibilang ini pertandingan terakhir di Old Trafford. Dan juga untuk di back tengah Victor Lindelof yang kemungkinan juga akan pergi. Dan siapa lagi ya, gue berharap ada pemain muda ya back sayap kanannya si Bendito Mantato yang belum lama ini baru perpanjang kontrak. Ya itu aja lah. Dan tapi kalau menurut gue United sih kayaknya kalah sih. Dan menurut gue udahlah kasih aja kemenangan itu buat Aston Villa 3 poin supaya Aston Villa bisa masuk Liga Champions. Dan dengan masuk Liga Champions dia punya duit banyak dan duitnya itu dia bisa buat mempermanenkan Marcus Rashford. Jadi prediksi gue untuk besok United kalah dan gue berharap United bisa mainin pemain muda dan ya kita bisa ngeliat lah bibit-bibit calon pemain muda masa depan Manchester United ke depannya. Ya, udah itu aja. Sekian podcast United Live kali ini. Sampai ketemu di live reaction hari Minggu lawan Aston Villa. See you semuanya.